Tes figural merupakan cabang dari tes potensi akademik atau tes intelijensi umum, di mana salah satu tujuannya adalah agar bisa menebak ketelitian, kecermatan, dan kecepatan berpikir dalam waktu yang singkat. Tes ini sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM aparatur sipil negara yang diperlukan dalam persiapan menyambut era ASN digital milenial. Tes ini masih bagian dari ilmu psikotes. Kemampuan untuk berimajinasi dan berpikir secara abstrak sangat diperlukan dalam tes ini agar dapat menjawab permasalahan dan memvisualisasikannya. Meski tes ini paling sering muncul pada sesi SKD atau seleksi kemampuan dasar, yaitu pada bagian TIU atau tes intelijensi umum. Terkadang tes ini muncul kembali juga di SKB atau seleksi kemampuan bidang pada sesi psikotes, yaitu tes setelah SKD jika Anda telah berhasil lolos. Yuk langsung saja kita cari tahu bagaimana cara mengerjakan tes figural ini dengan benar. Persiapan apa saja yang harus disiapkan sebelum mengikuti tes ini? Seperti pada tes CPNS yang lainnya, berlatihlah sesering mungkin. Coba sering-sering mengerjakan contoh-contoh tes figural ini. Yang contoh soalnya bisa Anda cari di Google atau membeli bukunya secara langsung. Biasanya tak ada perintah atau pertanyaan pada tes ini. Anda harus mampu menerka jawaban yang sesuai dengan pola yang benar. Anda juga harus sudah mengetahui jenis pola figural apa yang digunakan. Ada beberapa jenis pola pada tes figural yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut. Pertama, klarifikasi atau ketidaksamaan. Pada tes figural ini, biasanya langsung berupa 4 atau 5 jawaban yang langsung Anda pilih. Tak ada gambar pembuka atau yang bersifat pertanyaan. Terkadang ada yang melampirkan pertanyaan, tapi seringkali tak ada pertanyaan yang ditampilkan. Namun, jika bentuknya seperti ini, bisa dipastikan ini adalah jenis figural klarifikasi. Mencari gambar yang berbeda. Tentu, semua gambar yang dilampirkan tak ada yang sama. Kita harus mencari salah satu sifat pada gambar tersebut yang berbeda dengan gambar yang lain. Contohnya pada soal berikut ini. Jika kita perhatikan, gambar berikut memiliki 3 unsur bentuk, yaitu persegi, lingkaran, dan garis. Pertama, kita mengklarifikasi bentuk persegi dan lingkaran. Dari semua gambar, persegi dan lingkaran memiliki bentuk yang sama, hanya pada garis yang terlihat berbeda. Di sini Anda harus benar-benar teliti, karena biasanya ada pola yang menjebak. Jika kita perhatikan, semua garis lurus melintang diagonal, namun pada jawaban D dan E, garis melintang hampir vertikal. Karena jika melihat pada pola ini ada 2 gambar yang berbeda, bisa dipastikan bukan itu polanya. Kita coba perhatikan sifat yang lainnya. Pada garis tersebut, semua memotong bentuk lingkaran. Hanya jawaban A yang tidak memotong. Bisa dipastikan jawabannya adalah A. Berikutnya adalah kedua, pencerminan atau terbalik. Tes ini disebut juga cermin gambar atau tes mirror. Pada tes ini, peserta tes bertugas untuk mencari bayangan dari gambar soal. Untuk bisa menyelesaikan soal ini, anggaplah kita sedang berada di depan cermin. Tujuan tes ini adalah untuk mengukur kecerdasan, ketelitian penglihatan, dan solving problem. Biasanya, pertanyaan berupa 1 gambar saja, lalu terdiri dari 4 atau 5 buah jawaban. Contohnya pada soal berikut ini. Kita bisa seakan-akan menaruh objek pertanyaan dan jawaban di sampingnya. Coba jajarkan mana yang tampak kebalikan. Biasanya pencerminan tak hanya bersifat horizontal, namun terkadang vertikal. Coba merefleksikannya atas atau bawah objek. Pada contoh ini terlihat pencerminannya adalah C. Pada contoh lain, jika tetap belum menemukan jawabannya, biasanya pencerminannya diagonal. Namun, sangat jarang ada soal seperti itu. Berikutnya adalah ketiga, susunan bidang. Bidang 2 dimensi menjadi 3 dimensi atau sebaliknya. Biasanya soal tes ini terdiri dari bagian-bagian dari struktur bangun dalam bidang datar yang kemudian direkonstruksikan menjadi suatu bangunan yang utuh berdimensi. Tes ini berupa 1 gambar 2 dimensi dan 4 atau 5 jawaban hasil rangkaian menjadi bidang 3 dimensi atau sebaliknya. Contohnya pada soal berikut ini. Pada tes ini kita dituntut bisa berimajinasi, merangkai sebuah bentuk. Sekilas jika kita rangkai, ini akan membentuk sebuah kubus. Bisa dipastikan A dan B adalah jawaban yang salah, karena A adalah kubus sempurna, dan B adalah piramida. Lalu ada 4 sisi yang berbentuk trapesium yang sama bentuknya, maka jawabannya adalah C. Karena jawaban D dan E memiliki bidang yang lurus di salah satu sisinya. Jika kamu sering membuat paper toys, soal semacam ini terlihat terlalu mudah bagimu. Berikutnya adalah keempat, yaitu lanjutan atau berpola atau berderet. Tes figural ini biasanya terdiri dari 4 gambar, lalu Anda disuruh memilih 1 gambar dari 4 atau 5 gambar yang menjadi jawabannya. 4 gambar yang menjadi pertanyaan memiliki pola yang teratur dari gambar 1 hingga gambar 4. Lalu terapkan pola tersebut pada gambar yang kelima, maka kamu akan menemukan jawabannya. Pola yang sering digunakan biasanya berupa perpindahan posisi, rotasi, transformasi, dan sebagainya. Contohnya pada soal berikut ini.
Arsiran hitam yang terlihat pada gambar soal ternyata berputar searah jarum jam. Perhatikan juga bagian dalam bujur sangkar. Terdapat garis yang berputar 45 derajat yang searah dengan gerak jarum jam. Jika putarannya sudah penuh 360 derajat, maka jumlah garis akan bertambah. Bisa dipastikan jawabannya adalah B. Pada tes figural jenis ini, pasti selalu muncul. Sekilas terlihat rumit, namun jika Anda tenang dan teliti mengerjakannya, apalagi jika sering berlatih, kita bisa dengan mudah untuk menjawabnya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu kelima, perbandingan atau analogi. Biasanya di soal SKD bagian TIU juga ada soal analogi tersendiri. Biasanya berupa kata seperti petani, sawah, sama dengan guru, titik-titik. Pada figural jenis ini kurang lebih sama. Bedanya di sini perbandingannya berupa gambar. Contohnya pada soal berikut ini. Coba perhatikan. Gambar di sebelah kiri menjadi acuan gambar untuk di sebelah kanan. Garis hitam di gambar nomor 1, karena nomor 2 putih, maka yang nomor 4 pasti putih juga. Selanjutnya adalah gambar balik di nomor 2, maka dapat dipastikan selanjutnya adalah putih lingkaran. Kemudian yang terakhir, lihatlah posisi belah ketupat yang berada di bawah, pindah ke atas. Jadi jawabannya adalah D. Tes figural banyak sekali jenisnya, namun kelima jenis tadi sering keluar pada tes CPNS. Jika Anda mengecek pada contoh tes figural, ada yang sangat mudah, ada pula yang sangat sulit. Pada tes CPNS ini yang dipakai adalah yang standar. Sekian, semoga bermanfaat. Saya doakan Anda bisa lolos CPNS tahun ini. Demikian penjelasan sederhana tentang psikotes gambar figural. Semoga bermanfaat. Jika kamu suka, silahkan klik tombol like. Jika ingin selalu mengikuti video terbaru kami, jangan lupa klik juga tombol subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih telah mampir di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.